Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah. Kali ini Al-Fakir akan membahas sebuah kajian tentang observasi ayat-ayat wilayah atau kepemimpinan. Sebelum memasuki pada pembahasan, terlebih dahulu Ana akan sedikit memberikan sebuah mukadimah yang berkaitan tentang ayat-ayat kepemimpinan atau ayat-ayat wilayah berkaitan dengan kata dari Al-Wali. Sebagai mukadimah dari bab pertama ini, wilayah atau kepemimpinan adalah pelaksana dari undang-undang atau syariat Islam melalui perantara para imam alaihimussalam. Sebab itulah kenapa masalah wilayah atau masalah kepemimpinan lebih penting dari segala perkara yang ada dalam syariat agama Islam itu sendiri. Sebab wilayah atau imamah adalah hukumah atau pemerintahan yang menjaga dan sebagai pelaksana dari seluruh syariat Islam yang murni, sebagaimana yang telah terjadi pada peristiwa Ghadir Hum, dan itu ada penjelasannya sendiri dan nanti akan berkaitan di dalam penjelasan ayat-ayat atau observasi dari wilayah, ayat-ayat wilayah ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah kewajiban setiap individu atau diri kita masing-masing untuk menjaga hubungan sosial atau bermasyarakat sesama manusia demi mewujudkan perkataan, perangai, dan pemikiran yang sesuai dengan pesan-pesan dari para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Sebab yaitu tidak mungkin mengharapkan wilayah atau kepemimpinan para imam alaihimussalam kalau hanya sekedar lisan atau ucapan saja. Kenapa demikian? Sebab kita sebagai manusia yang sering berbuat dosa. Wilayah yang hakiki yaitu seluruh perbuatan, perkataan, dan pemikiran harus sesuai dengan perbuatan, perkataan, dan pemikiran para imam alaihimussalam juga. Wilayah zatiyah al-mutlaqah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan wilayah yang diperoleh dari zat Allah Subhanahu wa taala ialah nubuah dan risalah atau kerasulan serta imam atau imamah. Sebab itu para nabi alaihimussalam juga imam yang dianugerahkan atau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum membahas ayat-ayat wilayah atau imamah, tadi kita harus garis bawahi terlebih dahulu bahwa kita mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan itu semua. Dalam pembahasan atau observasi ayat-ayat wilayah atau kepemimpinan, terlebih dahulu di sini poin pertama, saya akan menelaah ayat wilayah tanpa bersandar pada riwayat-riwayat, tapi hanya pada ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu yang saya rujuk atau sandarkan. Kalimat atau kata waliyun, dan saya akan uraikan kata wali ini supaya mendapatkan titik pemahaman yang jelas dan jalan penyelesaiannya. Sebagai sebagian dari ahli tafsir dari mazhab yang ada, dalam penelusuran arti atau kata wali mengatakan terdapat 27 arti atau makna wali yang termaktub
di dalam Al-Quran. Dan kata wali ini mempunyai lafaz atau kata mustarak, itu sama dalam istilah mantik itu mustarak. Tapi berbeda secara arti atau makna. Seperti misalkan kata atau lafaz ain, yaitu ain, artinya atau maknanya itu bisa sumber air atau mata air, bisa juga artinya adalah ain, yaitu mata penglihatan kita ini. Itu yang disebut lafaz atau kata mustarak dalam ilmu logika. Di sini kita tidak tahu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak kata wali dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang mana ayat yang berhubungan dengan kajian ini atau yang berhubungan dengan ayat kepemimpinan atau wilayah. Nah, jika demikian, ayat yang dimaksud akan menjadi mubham atau menjadi tidak jelas tujuannya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini saya akan, atau jika kita observasi dalam buku-buku bahasa dan melihat pendapat para ahli bahasa, maka kita hanya akan mendapatkan 2 sampai 3 arti saja dari kalimat atau kata wali, yang mana sebelumnya sekitar 27 kata wali yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, dari ketiga arti kalimat wali ini, misal waliyun, yaitu bimakna atau memiliki arti nasirun, atau bimakna an-nusrah, al-wilayah bimakna an-nusrah, yaitu pertolongan atau penolong. Yang kedua, al-wali bimakna sahibul ikhtiyar, yaitu orang memiliki ikhtiar, harus berikhtiar. Yang ketiga, wali bimakna as-sadiq atau ar-rafiq, yaitu teman. Arti yang ketiga, yaitu yang memiliki arti teman atau sodik, pada umumnya itu kembali pada arti atau makna yang pertama pula, yaitu sebagai penolong. Jadi kalau kita ringkas lagi, dia hanya mempunyai 2 arti atau makna saja dari kalimat atau kata wali menurut para ahli bahasa, yaitu waliyun dengan arti bimakna nasir, penolong, dan al-waliyu bimakna yaitu sahibul ikhtiyar. Kata wali, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, memiliki arti penolong dalam ayat Al-Quran itu bisa kita rujuk pada surat Al-Baqarah ayat 107 yang berbunyi wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Wali yang mempunyai arti penolong. Kata wali yang mempunyai arti al-ma'bud, yang disembah, yaitu baik yang disembah oleh orang muslim yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir yang menyembah tagut atau setan. Nah, itu bisa dirujuk di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Allahu waliyalladzina amanu walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang kafir walinya adalah tagut, yaitu setan. Kata wali mempunyai arti al-hadi atau al-mursyid, pemberi petunjuk. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan waman yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Kita bisa lihat di sini bahwa
wali mempunyai arti mursyid, pemberi petunjuk. Kalau kita lihat lagi di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Asy-Syura, itu berbunyi, wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Wa huwal waliyul hamid. Nah, kata wali dalam ayat ini mempunyai arti sahibul ikhtiyar, yaitu manusia harus berikhtiar jika ingin berhasil dan tidak boleh berputus asa. Itu maksud dari arti ayat bahwa Allah adalah sebagai wali. Dalam ayat yang lain juga dikatakan, dalam ayat ini kata wali mempunyai arti sebagai pewaris setelah kematian. Jadi wali adalah pewaris, seorang pewaris setelah ditinggalkan oleh kerabatnya, atau yang disebut dengan wali mayit, dan bukan seperti arti yang sebelumnya yaitu penolong atau teman. Fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Fahabli min ladunka waliyan. Wali, jadi wali di sini memiliki arti kedudukannya sebagai wali si mayit. Kata wali dalam ayat yang lain yang berkenaan dengan atau berhubungan dengan wilayah syariat, bahwa yang berhak melakukan kisos ialah bukan teman dan lainnya, tapi yang berhak melakukan kisos itu adalah wali atau pewaris yang menjadi korban atau keluarga terdekat dari korban yang memutuskan kisos tersebut. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, kata wali yang memiliki arti sebagai pewaris yang menjadi korban atau wilayah syariat. Waman qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan faqad ja'alna liwalihi, kami jadikan liwalihi, kepada walinya orang yang menjadi korban atau yang dizalimi itu sultanan yang berhak memutuskan. Ayat yang lain, fal yumlil waliyuhu bil adl, wali dia orang yang menjadi korban ini harus memutuskan dengan adil. Sebab itulah beberapa ayat yang tadi menjelaskan bahwa kata atau kalimat wali digunakan dengan arti yang berbeda-beda. Nah, itu adalah sedikit dari observasi kata atau kalimat dari wali. Nah, sebelum kita masuk pada observasi atau menelaah ayat-ayat wilayah, yaitu yang berkaitan dengan innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun wa man yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizbullahi humul ghalibun. Sadaqallahu maulana. Kita harus membahas ayat tablik atau ayat yang berkenaan dengan ikmaluddin. Jadi sebelum kita membahas ayat tadi, innama waliyukumullah wa rasuluh dan seterusnya, kita harus membahas terlebih dahulu ayat tablik atau ayat yang berkenaan tentang ikmaluddin terlebih dahulu. Sebab ayat tablik dan ayat yang berkenaan tentang ikmaluddin, yaitu agama akan menjadi sempurna, merupakan pintu pemahaman menuju ayat wilayah yang akan menjadi kunci pemahaman dalam memecahkan misteri ayat-ayat kepemimpinan atau ayat-ayat wilayah. Ayat tablik atau tugas Rasul akan menjadi sempurna dalam tablik-tabliknya selama 23 tahun, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalah. Fama balagta wa in lam taf'al fama balagta risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ini ayat tabligh. Yang mana pada hari di mana agama disempurnakan sebab nikmatnya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai agama merupakan ayat sebagai penyempurna agama. Itu pun harus kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dua ayat ini adalah sebagai pintu masuk untuk memahami ayat wilayah atau ayat kepemimpinan, yaitu innama waliyukumullahu wa rasuluh dan seterusnya. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Cukup sampai di sini, yaitu mukaddimah dari observasi tentang kata atau kalimat wali. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.